Berapa sepedanya? 20.000. 20.000 ya? Buat Ya. naik. Oke, kita. Oke, selamat pagi teman-teman. Ini sudah mulai siang sebenarnya, ini jam 9 pagi. Joe Update akan ajak teman-teman kita naik sepeda lagi di salah satu objek wisata yang bisa dibilang tempatnya tamu-tamu domestik dan juga kawasan ekonomi khusus, yaitu Pantai Sanur. Kita sekarang tepat berada di depannya warung Mak Beng. Dan kali ini Joe Update akan ajak lagi kita virtual tour lagi, melihat bagaimana sih suasana di Pantai Sanur dengan naik sepeda di sini. Jadi kita akan sewa sepeda di sana dan kita akan coba menyisiri sekitar 7 kiloan nanti seperti apa, karena ini rame banget, apalagi ini adalah hari Sabtu teman-teman. Mak Beng pun rame banget hari ini. Seperti ini suasananya dan tamu-tamu juga baru datang, mereka akan menikmati, apalagi cuaca di Bali sekarang ini dingin. Kita akan sewa sepeda di sini. Jadi berapa sewa sepeda kita akan videokan juga nanti teman-teman biar terupdate berapa sewa sepedanya. Dan ini adalah salah satu ikon di Pantai Sanur ini. Jadi kalau ke kanan itu ke Pantai Sanur, Museum Lemayer, ada UMKM dan ada banyak kuliner di sana, dan di kiri juga kafe-kafe yang sangat estetik. Nanti kita akan coba naik sepeda ke sana dan nanti kita akan sisiri ke sana juga. Yuk kita coba naik sepeda di sini. Halo, siang. Berapa sepedanya? 20.000 ya. Jadi sepeda ini 20.000 2 jam teman-teman. Seperti dulu juga 20.000 ya. Oke, kita bayar 20.000 dan kita akan sisiri. Ke sana boleh naik sepeda nggak ya? Boleh, cuma Boleh di ya? situ banyak tangga. Jadi banyak ngangkat-ngangkat. Enggak, di Matahari Terbit aja tangganya kan? Apa di sini tangganya? Di sini ada juga. Oh gitu ya. Kalau Ayo sana deh. baru treknya. Sip. Terima kasih. Ya. Nanti aku balikin sini ya. Iya, betul. Makasih, Kak. Oke, kita naik sepeda teman-teman. Jadi ini suasana Sanur selalu vibe-nya atau suasananya selalu menyenangkan, apalagi sekarang cuaca lagi bagus-bagusnya, terang banget di sini. Dan ini gate yang biasanya orang-orang untuk berfoto. Dan ini parkiran area. Jadi parkiran area sangat banyak banget. Parkiran area juga baru masuk ke kanan itu juga ada parkiran area. Yuk kita coba yuk di sini. Kita virtual tour bersama Joe Update. Jadi teman-teman kita akan buatkan video, dan ini tamu-tamu yang ini bisa juga teman-teman kalau mau ke Pelabuhan Sanur juga bisa ke sini. Nah, ini pintu masuknya. Dan orang-orang yang menuju ke pelabuhan juga biasanya naiknya dari sini dan nanti berjalan kaki. Kita virtual tour melihat suasananya di sini, dan ini deretan kafe-kafe yang unik, kafe-kafe yang menjadi tempat nongkrongnya di pagi hari dan di sore hari tentunya, apalagi pas matahari terbit. Kafe-kafe di sini akan sangat digemari oleh anak-anak muda, terutama anak-anak muda Kota Denpasar. Banyak banget mereka di sini, dan ini banyak sekali, ada koja, ada kopi-kopian di sini banyak banget. Kafe-kafenya juga estetik dan tempat duduknya juga sangat nyaman. Apalagi cuaca yang bagus seperti ini. Oh, ada pizza juga di sebelah kiri. Kalau weekend seperti ini teman-teman ramenya. Jadi apalagi sebentar lagi bulan Juni, ini udah akhir dari bulan Mei. Tentunya liburan sekolah sebentar lagi. Ini akan menjadi sangat ramai banget di sini. Tampaknya full semuanya kafe-kafenya. Cuaca yang cerah tentunya membuat suasana semakin nyaman, apalagi di bulan Juni, Juli, Agustus ini Bali lagi dingin-dinginnya, sehingga kalau nongkrong di pantai sekitar jam 9 sekarang ini masih nyaman karena angin-angin dari pantai dingin. Apalagi di pagi hari cuaca di Bali sekarang sudah hampir mencapai 20 derajat teman-teman.
sudah sangat nyaman banget. Jadi ayo liburan ke Bali bersama anak-anak sama keluarga tercinta di bulan Juni, Juli, Agustus ini, apalagi liburan sekolah sebentar lagi. Nah, ini kafe-kafenya. Jadi setelah ini kita putar, kalau lurus itu menuju ke Pantai Matahari Terbit. Tempatnya dermaga menuju penyeberangan ke Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan. Ini ada wisatawan asing juga. Jadi wisatawan asing juga menggemari di sini. Rame banget. Oke, jadi kita balik di sini. Inilah suasana di kawasan ekonomi khusus yang untuk Sanur ternyata sudah banyak perubahannya, teman-teman. Kafe-kafe sudah semakin ramai dikunjungi dan juga banyak fasilitas-fasilitas yang terbaru di Sanur ini, termasuk Icon Mall, termasuk rumah sakit internasional yang sebentar lagi akan ada dokter-dokter internasional juga yang melayani operasi wajah. Jadi mungkin teman-teman bisa liburan sambil berobat. Hehe, kita jadinya seperti ini, teman-teman. Jadi semakin lengkap, Sanur akan semakin menjadi tempat yang hits tentunya. Dan juga hotel-hotel sudah semakin banyak. Nanti kita akan melewati hotel-hotel di sisi sebelah sana nanti. Hotel-hotel legend dan juga beberapa hotel-hotel baru. Kita akan lihat suasananya seperti apa. Dan ini turis-turis, mungkin ini turis-turis dari daerah lain seperti Jakarta, Bandung, Makassar, dan juga mungkin Surabaya, banyak datang ke sini. Dan ini suasana kafenya. Jadi kulineran di Sanur tidak hanya lumpia dan juga menweti serta sop kepala ikan makbeng, tapi sekarang ada kafe-kafe kekinian yang dulunya Sanur adalah tempatnya orang-orang pensiun atau tamu-tamu yang sudah berumur, tapi sekarang sudah jauh berbeda. Teman-teman sudah lihat di sisi sebelah sini, anak-anak muda nongkrongnya di sini sekarang. Semoga tidak ada klub atau beach club di sini. Semoga tetap menjadi kafe-kafe yang nyaman untuk duduk-duduk. Tidak ada beach club, tidak ada tambahan hotel lagi. Mungkin trotoar ataupun tempat untuk jogging tracknya dipercantik atau diperlebar. Karena kalau teman-teman datang di pagi hari tentunya naik sepeda lumayan challenging juga, karena banyak sekali orang berjalan kaki dan juga naik sepeda. Jadi ada yang jogging, ada yang naik sepeda, walaupun sudah dipisah, tapi tetap saja biasanya kita agak susah, teman-teman. Nah, ini Pantai Sanurnya di sisi sebelah kiri ini. Nanti kita akan menyisiri ke sana. Dan ini adalah gate-nya. Yuk kita masuk ke sana. Ini di sini kita harus angkat dulu karena ada tangga, teman-teman. Iya, oke. Jadi panjang Pantai Sanur ini sekitar 7 kiloan. Jadi kalau bolak-balik teman-teman akan menghabiskan waktu sekitar mungkin 1 jaman naik sepeda kalau santai. Dan juga teman-teman juga akan bisa melihat orang-orang asik bermain kano. Dan ini adalah kafe-kafe tempat-tempat duduk nongkrongnya di sini. Dan ada lumpia juga, ada es kelapa. Ini siang-siang juga, ini jam 9 lebih 15 menit teman-teman, suasananya seperti ini. Jadi jangan khawatir, semakin siang juga semakin ramai. Banyak juga turis-turis yang biasanya tur ke Sanur ini, biasanya mereka juga nongkrongnya di kafe atau di Pantai Bangsal ini. Yuk kita ambil arah ke sini. Karena ini sebenarnya adalah jalur sepeda. Dan jalur untuk pejalan kaki ada di sisi kiri sana. Dan di sebelah kanan ini adalah parkiran. Parkiran juga cukup luas, teman-teman. Jo Adit juga parkirnya tadi di sisi sebelah sana. Oh, ada minimarket juga di sini.
Dan di sana juga tempat penyewaan untuk anak-anak. Biasanya di sore hari dan di pagi hari tentunya banyak sekali anak-anak di sini. Dan sekarang para TikToker juga mencari kontennya di sini, sama seperti Joe Adit ini. Kita ngevlognya di sekitaran sini. Jadi inilah naik sepeda, asik banget, apalagi anginnya masih dingin di siang hari ini. Nah, di sebelah kanan adalah warung Mentolo, yaitu salah satu legend di Sanur ini. Dan ini kita terus akan susuri teman-teman, dan kita akan melewati hotel-hotel berbintang seperti yang di sisi sebelah kanan ini, yang The Meru atau Hotel Bali Beach, yang dulu namanya Hotel Ina Grand Bali Beach, sekarang sudah menjadi Hotel Bali Beach dan The Meru. Ada dangdutan di sisi sebelah kiri. Asik sekali. Nah, ini Hotel The Meru atau Bali Beach. Jadi kegiatan yang asik di Sanur ini ya naik sepeda, dan teman-teman kalau stay di Sanur ini diharapkan bangunnya jam 5:30 pagi. Tadi Joe Adit juga datang ke sini sekitar 5:30, jogging dulu, dan udaranya dingin banget di pagi hari. Dan sunrise-nya juga sangat cantik, dan banyak juga orang-orang sudah mulai berdatangan mulai pukul 5 pagi. Dan nanti sore ini akan ramai banget di sini. Dan ini biasanya kalau weekend orang-orang mengajak keluarganya menggelar karpet ataupun berolahraga di sini. Ada voli pantai juga di sisi sebelah sana. Kalau sekitar jam 7 teman-teman akan banyak sekali melihat orang yang berolahraga, karena ini jalur trekking, jalur jogging dan juga jalur sepeda. Ngobrol-ngobrol bersama teman-teman di pantai juga jadi kegiatan yang sangat asik. Ini pantai, ini poolnya dari Hotel The Meru. Salah satu hotel baru dipugar dan juga baru renovasi, dan ini gedung barunya yaitu Hotel The Meru-nya. Jadi kalau teman-teman stay di sini tentunya ke pantai itu sangat dekat, tinggal nyebrang. Pagi-pagi jogging melihat keindahan sunrise, apalagi di sisi sebelah sana teman-teman akan melihat Gunung Agung, dan juga di depan sana adalah Pulau Nusa Penida. Kita lanjut terus jalan. Ngomongin Sanur, tidak ada habis-habisnya, apalagi di Jalan Danau Tamblingannya teman-teman. Jalan Danau Tamblingan sudah rapi, semoga dipertahankan. Trotoar sudah diperlebar, dan juga motor-motor yang parkir biasanya yang menghabiskan bahu-bahu jalan setengah, sekarang sudah tidak ada lagi, sudah ada kantong-kantong parkir, dan juga banyak petugas-petugas yang segera melarang kalau ada orang parkir di bahu-bahu jalan sekarang ini. Jadi ini adalah salah satu terobosan di mana Sanur menjadi ekonomi khusus atau kawasan ekonomi khusus yang nantinya akan menjadi kawasan sehat, kawasan yang santai, menikmati liburan dan mengoptimalkan pejalan kaki dan juga naik sepeda. Di sebelah kanan mungkin nanti akan ada villa. Ini masih tahap pembangunan. Lihatlah di pantai, perahu-perahu nelayan menghiasi di bibir pantai sana, dan penyewaan sepeda juga sangat banyak banget. Kalau parkiran area untuk motor itu hanya Rp2.000 teman-teman, dan mobil itu sebenarnya Rp3.000, tapi kadang-kadang Rp5.000. Jadi masih worth it dan masih murah. Dan ini juga ada tempat menggambar untuk anak kecil. Jadi kalau ngomongin parkiran, masuk ke pantai tidak ada tiket masuknya, cuma kita bayar parkir Rp2.000 dan juga Rp3.000 atau Rp5.000 untuk mobil. Tempat bilas juga banyak, jadi tempat bilas juga bayar untuk kencing itu Rp3.000, kalau mandi dan bilas itu Rp5.000. Nah seperti ini di sini. Kita ke sana, lihatlah orang-orang masih, karena cuacanya ini walaupun ini sudah mau siang teman-teman, tapi karena dingin jadi mereka masih enggan untuk balik.
Tempat romantis. Kita dari pantai tadi kita sudah nyampe di Pantai Segara. Itu warung Menweti di sisi sebelah sana. Salah satu warung yang sangat legend. Dan ini di kafe-kafe. Halo. Nah, ini kafe-kafe unik dan juga kafe-kafe yang asik buat nongkrong, tentunya free wifi. Segara Seaside Cafe. Apalagi kita naik sepedanya di bawah-bawah pohon seperti ini. Asik, estetik dan juga nyaman tentunya. Pejalan kaki juga tampaknya banyak teman-teman. Ini jalur sepeda di sisi sebelah kanan. Banyak polisi tidurnya, jadi buat teman-teman tidak boleh ngebut di sini, harus santai, harus pelan-pelan. Segini nyamannya ternyata, sangat nyaman sekali. Bisa dibilang semakin nyaman, dan turis-turis juga senyum mereka. Dan ini adalah toko oleh-oleh untuk pembelian Baruna, oleh-oleh Baruna katanya. Jadi untuk pembelian oleh-oleh ciri khas Bali ada di sana, baju pantai dan juga baju-baju Bali banyak sekali di sana. Dan ini parkiran juga. Jadi akses masuk ke Pantai Sanur itu sebenarnya banyak banget dan teman-teman bisa masuk. Ini adalah di area dari pantai ini Sindu. Ini adalah Pantai Sindu. Dan ini konservasi untuk penangkaran penyu. Nah, tempat bilas juga ada di sini. Ini kita ke belakang teman-teman, karena ini adalah area sepeda. Dan di sini juga ada tempat belanjanya. Jadi bisa ngopi di pagi hari. Kita sebentar lagi akan melewati hotel-hotel legend di kawasan ini. Buat teman-teman yang sudah lama tidak melewati jalur ini, nanti kita akan kilas balik sama-sama. Kita akan mengenang kisah-kisah dulu, kenangan dulu, ketemu pacar atau bersama keluarga dulunya. Dan ini kafe-kafe, siapa tahu ada tempat-tempat nongkrong kalian. Suasananya, lihatlah di sisi kiri. Dan turis-turis juga naik sepeda dengan senyum manisnya. Mereka asik, Suasana chill banget ya teman-teman. Jadi Joadit juga sebagai warga Kota Denpasar bangga memiliki Sanur ini yang perkembangannya sangat bagus dan pesat banget. Semoga aturan-aturan yang sekarang ini ada dipertahankan atau ditingkatkan lagi. Terutama parkiran-parkiran di pinggir-pinggir jalan, di Jalan Danau Tamblingan. Dan sebentar lagi kita melewati mall terbesar yang ada di Sanur, yaitu Beachwalk Mall. Oh, ternyata ada pameran motor. Ternyata ada pameran motor di sini, teman-teman. Villano Garage. Jadi garasenya Villano. Oke, jadi ini mallnya. Beachwalk Mall memiliki kafe-kafe unik juga di pinggir pantai. Seperti ini, ada Sen. Nah, ini Beachwalk Mall dengan ornamen, Icon Mall dengan ornamen ciri khas Balinya. Apalagi dengan ada ikon salak di depan sana. Kita pernah buatkan video, nanti teman-teman bisa lihat di video Joadit sebelumnya. Tentang Icon Mall kita pernah 2 kali buatkan video, nanti teman-teman bisa lihat ada apa sih dalamnya. Kita lanjut lagi jalan, semakin asik, tidak lelah sedikit pun, padahal kita udah jalan sekitar 2 kiloan teman-teman. Mengayuh sepeda dengan pemandangan yang indah seperti ini. Surganya Bali ya di Sanur sekarang ini. Jadi orang-orang selain bisa menikmati pantai,
berolahraga, menyehatkan badan, jasmani dan rohani disehatkan, apalagi bisa cuci mata juga. Nah, ini turis-turis yang stay di hotel di sini. Mereka menikmati siang hari yang indah ini. Ini adalah Hotel Sundari, Sundari Beach Resort. Salah satu hotel legend juga di kawasan ini. Tinggal di Sanur itu bisa dibilang salah satu tempat yang paling strategis, di mana Sanur itu dekat dengan Ubud. Hanya sekitar 30 menitan udah sampai Ubud, karena kita dekat, paling dekat. Kalau teman-teman stay di Nusa Dua, Kuta, Legian, dan Seminyak mungkin membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Terus ke dermaga Sanur juga menuju ke pulau-pulau kecil yang ada di Bali, Nusa Penida, jadi bisa berjalan kaki. Ini kalau tidak salah Hotel Besakih, teman-teman. Dan ke Bandara Igusti Ngurah Rai juga dekat sekali, hanya sekitar 12-an kilometer, hanya sekitar 40 atau 30 menitan sudah sampai di sini, karena kalau teman-teman lewati tol mungkin sekitar 30 menitan. Jadi dekat di bandara, pinggir pantai, dekat dengan Ubud, apalagi objek-objek wisata seperti Kintamani, objek-objek wisata yang ada di Gianyar. Ini Besakih Hotel, teman-teman. Tadi itu mungkin Besakih Hotel, salah satu hotel legend yang ada di Sanur area ini. Nah, di sini cukup luas, lebih lega rasanya. Ini turis-turis lagi duduk-duduk. Ini Hotel Gerio Santrian. Pemandangannya asik banget. Ini turis-turis, good morning. Secil itukah Sanur? Yes. Ini asik banget teman-teman di sini. Apalagi di sisi sebelah sana kita akan melewati hotel-hotel internasional seperti Andas Bali, Hyatt Regency, dan juga Intercontinental Resort. Nah, seperti itu. Ini orang-orang naik sepeda juga banyak, masih banyak, karena cuaca mendukung. Biasanya kalau cuaca panas di bulan-bulan September dan hingga Oktober hingga November biasanya sudah sepi di sini. Sorry Pak. Ini kawasan yang masih tergolong masih sangat legend sekali di sini, teman-teman. Tapi dengan penataan yang sudah bagus seperti ini, pemecah ombak juga sudah disiapkan untuk menghilangkan abrasi, tentunya untuk menekan abrasi. Tidak seperti di Kuta yang dibiarkan begitu saja. Jadi kawasan Sanur ini semoga pantainya tidak seperti di Pantai Kuta yang mengalami abrasi yang cukup parah. Semoga segera diambil tindakan oleh pemerintah lokal dan maupun pemerintah pusat. Asik, tenang. Dan ini ada live music nanti tentunya di sini, mungkin di siang hari. Mantap sekali. Orang-orang juga masih banyak berjalan kaki loh, teman-teman. Ada TikToker nih, mantap sekali. Nah, biasanya disinilah orang-orang yang biasanya, terutama anak-anak muda, membuat konten-konten di sosial media. Jadi spot-spot menarik sangat banyak banget di sini, apalagi tempat-tempat duduk yang sudah disediakan cukup nyaman juga. Nah, ini ada parkiran area juga, cukup luas juga. Penyewaan sepeda sangat banyak banget, dan teman-teman jangan khawatir dari manapun teman-teman masuk.
pastinya akan menemukan tempat penyewaan sepeda. Kita sudah memasuki Pantai Karang. Ini Pantai Karang Sanur. Banyak sekali ada burung dara biasanya di sisi sebelah kiri ini. Kita lanjut terus jalan ya. Ini tamu-tamu sudah mulai di pantai, teman-teman, terutama wisatawan asingnya. Mereka sudah mulai menikmati suasana pantai yang indah di sini. Nih seperti di kiri ini. Asik sekali Sanur hari ini. Sanur yang tenang, cuaca yang cerah. Musim liburan sebentar lagi, liburan sekolah, tentunya nanti mengajak anak-anak main sepeda di sini atau jogging di pagi hari, tentunya kegiatan yang sangat menarik tentunya. Selain sehat, kita dapat pemandangan yang indah dan juga suasana yang indah. Ini ada wisatawan yang sudah mulai berjemur, jadi kalau di siang hari teman-teman akan banyak sekali mendapatkan wisatawan asing berjemur di pantai. Ini ada orang-orang jogging, sudah mulai siap-siap. Siang hari pun masih ada orang lari loh teman-teman, karena sekarang ini lari adalah salah satu kegiatan sosial yang sangat digemari oleh seluruh orang di Indonesia ataupun di dunia saat ini. Sudah jarang Joade melihat orang-orang mengupload tentang dugemnya atau ke nightclub ataupun kafe-kafe. Sekarang banyak sekali orang-orang sudah mulai beralih menuju sehat, yaitu berlari, hiking maupun ada trail run juga. Ini semoga videonya tidak terlalu kecepatan ya teman-teman. Kecepatan soalnya ini kita sebenarnya pelan-pelan. Semoganya videonya masih nyaman buat teman-teman yang lagi nonton di TV. Semoga semakin nyaman melihat video ini, apalagi cuaca cerah seperti ini. Pencahayaan sudah diatur sedemikian rupa dan semoga. Nah, ini di sisi sebelah kiri adalah tempat kuliner yang hits, dimana biasanya kalau di pagi hari diserbu banget. Ada tipat kuahnya, ada bakso babinya atau ada bakso ayamnya di sini, dan banyak sekali. Nah, ini teman-teman, ada bubur ayam juga yang sangat digemari di pagi hari biasanya, karena ini sudah mulai siang dan panas, jadi sudah pada pulang. Maya Sanur. Nah, ini Hotel Maya Sanur di sisi sebelah kanan kita. Bin bag untuk tamu-tamu di Maya Sanur juga sudah disiapkan seperti ini. Ini Maya Sanur. Nah, ini adalah salah satu hotel juga. Semoga nanti ada tempat-tempat yang teman-teman pernah datang ke sini ya. Semoga ada tempat-tempat kenangan kalian yang masuk ke frame videonya Joe Update ini. Hampir tabrakan. Tupai juga sangat banyak banget karena ini banyak sekali pepohonan. Jadi tupai-tupai juga sangat nyaman tinggal di sini teman-teman, apalagi ada tamu-tamu atau wisatawan-wisatawan yang di sini. Kadang-kadang mereka berinteraksi dengan mengasih makanan. Nah, ini adalah hotel mewah pertama yang kita lihat, yaitu Andas Bali. Jadi salah satu hotel luxury yang ada di Sanur area ini, Hotel Hyatt Chains Hotel Internasional. Lihatlah di sini. Dan pantainya juga, kalau teman-teman berenang sangat nyaman banget di sini. Sudah disiapin juga tempat-tempat nongkrongnya, duduk-duduknya. Dan ini beach villanya Andas Bali, bisa langsung akses ke pantai. Nah, setelah Andas kita akan melewati Hyatt Regency Bali, salah satu hotel internasional yang digemari oleh turis-turis domestik juga, apalagi turis-turis Eropa. Apalagi di Hotel Hyatt Regency Sanur memiliki turtle atau
konservasi untuk penyu-penyu juga. Nah ini di sebelah kanan ini. Jadi tamu-tamu yang stay di sini juga bisa melihat bagaimana kura-kura dikonservasikan di sini. Dan ini bangunannya, lihatlah sangat hijau banget di bawah pohon-pohon. Hyatt Regency Sanur ini adalah salah satu hotel favorit, dan di sini juga banyak masih tempat-tempat nongkrong, teman-teman duduk-duduk. Kawasannya masih hijau di sekitaran sini, jadi sepanjang pantai ini masih hijau banget. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan di siang hari juga masih sangat nyaman tentunya. Asik sekali. Pesona Sanur ini benar-benar membuat Joe update. Ada jet ski juga, jadi banyak aktivitas-aktivitas pantai juga yang bisa dilakukan selain main kano. Ada jet ski juga. Kalau suka mancing juga bisa mancing. Nah ini masih kita di kawasan sekitaran Hyatt Regency Bali. Dulu namanya Bali Hyatt, setelah direnovasi selama 5 tahun, sekarang berubah nama menjadi Hyatt Regency, salah satu hotel baru dan 5 star di Sanur area. Ini wisatawan-wisatawannya, mostly kebanyakan juga domestik dan juga wisatawan-wisatawan dari Eropa. Di pantai juga sudah disediakan tempat-tempat untuk menikmati pantai. Oh, ada Sunday brunch juga di sini. Ini pizzeria. Ngecil sore-sore atau pagi hari, tentunya kegiatan yang paling digemari di kawasan ini. Ini bisa menikmati pantai di bawah-bawah pohon seperti ini. Membawa anak, membawa pasangan romantisan di sini, dan ini kita mulai memasuki Pantai Duyung, teman-teman. Dan kafe-kafenya juga menjadi tempat turis-turis asing berada di Cafe Duyung ini. Lihatlah di sini, kita bisa bilang ini didominasi kebanyakan turis-turis asing. Halo, halo. Nah, seperti ini di sini. Nah, ini akses masuknya ke Pantai Duyung. Kita lanjut terus jalan, kita sudah naik sepeda sekitar 3 kiloan, teman-teman. Jadi panjang Pantai Sanur ini adalah 7 kilo, kurang lebih. Lihatlah pemandangannya, asiknya. Apa yang kita dustakan lagi, benar-benar bisa dibilang Sanur adalah objek wisata yang paling nyaman menurut Joe Update. Sama seperti Ubud, cuma perbedaannya Ubud tidak memiliki pantai, Sanur tidak memiliki lembah-lembah yang cantik. Jadi kalau ngomongin tentang masyarakatnya atau orang-orang lokalnya, Sanur dan Ubud hampir sama, adat istiadat yang kuat dan juga ramah terhadap wisatawan. Jadi mereka sudah terbiasa menghadapi wisatawan, terutama penduduk-penduduk aslinya. Mereka akan ramah, mereka akan menyapa, mereka akan membantu tanpa pamrih biasanya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah merasakan bagaimana di Ubud dan juga di Sanur, akan merasakan senyum-senyum tulus orang-orangnya. Nah, ini adalah Hotel Intercontinental Sanur. Ada dua, Intercontinental Jimbaran dan Intercontinental Sanur. Makin asik, makin siang makin asik Sanur ini. Kita sudah berjalan sekitar 20 menitan, teman-teman. 30 menitan kalau tidak salah. Kita naik sepeda dan di sini orang-orang ngecil di siang hari sambil menikmati pemandangan indah. Ada orang mancing juga sangat banyak di sini biasanya. Para nelayan, perahu-perahu nelayan banyak banget di sini.
Ini menghiasi juga keindahan, menambah keindahan di Pantai Sanur ini. Bisa dibilang ini kampungnya turis-turis Eropa. Nah, ini kafe-kafe gaul juga di sini. Avocado lover ada di kanan sini. Kita sudah tiba di Pantai Semawang. Pantai Semawang adalah salah satu pantai yang indah juga, memiliki kafe-kafe dan juga perahu-perahu nelayan di pinggir pantai yang banyak. Iya, asik sekali. Jadi bebas banget turis-turis di sini, bisa naik sepeda, tidak ada gangguan, bisa menikmati bersama keluarga, bersama pasangan, apalagi kalau mau honeymoon, sewa sepeda juga cuma 20.000 per 2 jam teman-teman. Jadi sehatnya dapat, mata segar dengan indahnya pemandangan pantai, dan juga bisa kulineran juga. Sepeda ke kanan. Kita naik sepeda harus ke kanan. Pantai Semawang adalah salah satu pantai yang cukup indah juga dengan keindahan matahari terbitnya. Area belakang ini kayaknya perlu dipugar ataupun mungkin pedagang-pedagang ini perlu dijaga kebersihan di sini teman-teman, karena merupakan jalur sepeda juga, banyak orang lalu lalang juga. Kalau di depannya di tempat pejalan kaki tentunya masih bersih banget, tapi di sini karena mungkin daun dan juga banyak juga orang-orang yang buang sampah sembarangan. Ini kita lanjut terus jalan. Masih banyak sekali orang-orang untuk menikmatinya di sini. Ye, asik. Semoga nanti di liburan di bulan Juni ini teman-teman naik sepeda seperti Jo Adit ini, nanti tag di Instagramnya Jo Adit bagaimana kalian menikmati pantai dengan keindahannya ini dengan naik sepeda. Nah, ini juga tempatnya, tempat duduk menikmati keindahan pantai di bawah pohon dengan suasana seperti ini. Wow, asik banget tentunya. Ini kalau tidak salah adalah Hotel Geria Santriang. Suasananya seperti ini teman-teman, orang-orang masih berlepas juga, wisatawan-wisatawannya. Wah, ada bidak catur juga. Setelah Hotel Puri Santrian, ada tempat untuk menikmati sunrise juga di sisi kiri ini. Pemecah ombak ini juga menjadi tempat surganya orang mancing juga. Dan kita balik arah ya teman-teman. Kita balik arah di sini, kalau lurus terus masih bisa. Tapi biasanya agak sedikit sepi di sana. Asik sekali pemandangannya di jam setengah 10 pagi ini. Angin masih berhembus dengan dinginnya, menambah asiknya di kawasan ini. Ini Jo Adit akan biarkan videonya sampai nanti habis baterai ini ya teman-teman. Jadi nikmati terus perjalanan. Jo Adit akan biarkan videonya, kita virtual tour sama-sama sambil melihat tempat kenangan kalian atau teman-teman yang sudah lama tidak ke Sanur. Kita akan buatkan video secara detail di kawasan jogging Sanur ini, kawasan ekonomi khusus yang sudah sangat indah seperti ini. Kita nikmati, jadi selamat menyaksikan teman-teman. Salam gaspol dari Bali.
The other way.
Oh.